Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari kelompok 5. Di mata kuliah manajemen keuangan ini kita akan sedikit mengulas analisis laporan keuangan sebuah perusahaan dengan dosen pengampu kita, Ibu Cantik Dwi Dewi Yanawati SEMM. Selanjutnya, analisis laporan keuangan itu apa sih? Analisis laporan keuangan itu merupakan suatu proses yang di dalamnya meliputi penilaian, identifikasi, dan perbandingan dari hasil laporan sebelumnya. Jadi laporan keuangan tersebut kemudian akan dievaluasi dengan hasil laporan yang telah disusun di tahun-tahun sebelumnya agar bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan dari tahun ke tahun. Melalui laporan finansial ini, pemimpin perusahaan bisa mengetahui kemungkinan masalah keuangan yang terjadi di perusahaan, sekaligus dapat menentukan kebijakan atau keputusan tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Pastinya, kesalahan serupa sebisa mungkin tidak terulang kembali di masa yang akan mendatang. Laporan keuangan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada laporan laba rugi, ada neraca, ada arus kas, hingga perubahan modal. Jenis-jenis laporan ini nantinya bisa menjadi sumber informasi perusahaan dan stakeholder seperti halnya investor. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari analisis laporan keuangan di dalam perusahaan, yakni dapat mengetahui apakah usaha ini akan untung atau rugi, dan menilai kemampuan bayar hutang dalam perusahaan itu sendiri, dan menilai adanya efisiensi operasional untuk membantu pengambilan keputusan bisnis agar dapat memberikan informasi yang lebih relevan bagi berbagai pihak, investor, kreditur, manajemen, untuk membuat keputusan yang lebih baik seperti keputusan investasi maupun pinjaman. Dan ini ada jenis-jenis laporan keuangan yang utama. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menyajikan pendapatan, beban, serta laba atau rugi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan efisiensi operasional perusahaan. Yang kedua ada neraca. Neraca ini adalah laporan posisi keuangan, menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu, seperti foto kondisi keuangan pada hari tertentu. Yang ketiga ada laporan arus kas. Di sini ada laporan arus kas yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan, membantu memverifikasi apakah perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Rifki Kusniawan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya dari teman saya, yakni tentang bagaimana menganalisis rasio keuangan. Jadi yang saya bahas kali ini adalah cara menganalisis rasio keuangan. Yakni yang pertama, rasio likuiditas, atau bisa disebut dengan bagaimana sih cara menganalisis
rasio likuiditas, yakni yang pertama kita harus mengetahui rasio current ratio atau rasio lancar, yakni yang paling umum digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya atau utang yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun dengan menggunakan seluruh aset lancar yang dimilikinya. Jadi rasio ini memberikan gambaran tentang margin keamanan, kemampuan membayar suatu perusahaan terhadap kreditur jangka pendek. Adapun kemudian rumus current ratio, yakni perhitungan current ratio atau rasio lancar, yakni total aset lancar dibagi total kewajiban lancar. Yang kemudian jika semuanya sudah diperhitungkan lalu terdapat hasil, yakni kemudian saya akan menjelaskan arti hasil tersebut. Yakni jika nilai rasio lebih dari 1, berarti memberikan gambaran bahwa interpretasi tersebut baik. Perusahaan memiliki aset lancar yang lebih besar dari kewajiban lancarnya. Hal ini menunjukkan kemampuan yang baik untuk membayar utang jangka pendek. Kemudian, jika nilai rasio sama dengan 1 atau mendapatkan nilai interpretasi netral, yakni aset lancar cukup untuk menutup kewajiban lancar, tetapi tidak ada ruang fleksibilitas finansial yang besar. Kemudian, jika nilai rasio kurang dari angka 1, berarti memiliki nilai interpretasi tidak baik. Perusahaan tidak memiliki cukup aset lancar untuk menutupi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Jadi memiliki potensi kesulitan dalam likuiditas. Lalu kemudian jika memiliki nilai yang terlalu tinggi, melebihi 3 misalnya, yakni berarti memiliki nilai yang kurang efisien. Walaupun tergolong aman, tapi nilai yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan bahwa perusahaan mungkin tidak menggunakan aset lancarnya secara efisien. Misalnya terlalu banyak kas yang menganggur atau persediaan yang berlebihan. Kemudian apa sih manfaat current ratio dalam laporan keuangan? Yakni yang pertama, mengukur likuiditas, memberikan indikasi cepat tentang kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek. Yang kedua, menjadi alat evaluasi digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi posisi likuiditas dari waktu ke waktu. Yang ketiga, mengambil keputusan kredit. Jadi penting bagi kreditur atau pemberi pinjaman untuk menilai risiko sebelum memberikan pinjaman jangka pendek. Yang terakhir, analisis investor. Rasio ini juga digunakan oleh investor dan analisis untuk menilai kesehatan keuangan dan risiko investasi. Setelah kita membahas current ratio, rasio lancar, jadi selanjutnya kita akan membahas quick ratio atau bisa disebut juga rasio uji cepat. Yakni metrik likuiditas yang lebih ketat daripada rasio lancar. Rasio ini mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk segera melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan aset yang paling liquid atau mudah dikonversi menjadi cash tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa persediaan mungkin sulit untuk dijual dengan cepat atau mungkin harus dijual dengan kerugian, sehingga aset ini tidak dianggap cepat dalam memenuhi kewajiban mendesak. Selanjutnya yakni rumus quick ratio. Rumus quick ratio yakni kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang usaha, lalu kemudian dibagi total kewajiban lancar. Jika sudah menemukan hasilnya, maka berikut adalah nilai rasio yang
diartikan. Ini jika nilai rasio sama dengan 1, maka memiliki nilai yang sangat baik. Perusahaan memiliki aset yang sangat likuid atau aset cepat yang cukup untuk menutupi seluruh kewajiban lancarnya. Ini sering dianggap sebagai nilai yang ideal. Kemudian jika nilai rasio lebih dari angka 1, ini memiliki arti yang sangat ideal atau sangat aman, menunjukkan posisi likuiditas yang sangat kuat dan kemampuan yang sangat baik untuk melunasi utang mendesak. Jika nilai rasio kurang dari 1, maka perusahaan perlu melakukan perhatian lebih karena hal ini mungkin bergantung pada penjualan persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berpotensi kesulitan likuiditas jika persediaan sulit dicairkan. Lalu apa sih perbandingan dengan current ratio atau rasio lancar? Jadi yang pertama, quick ratio memberikan pandangan yang lebih konservatif dan ketat tentang likuiditas dibandingkan dengan current ratio. Yang kedua, jika current ratio tinggi tetapi quick ratio rendah, ini bisa menjadi tanda peringatan bahwa sebagian besar aset lancar perusahaan terikat dalam persediaan, yang mungkin berisiko usang atau lambat terjual. Kemudian yang selanjutnya yakni cash ratio. Cash ratio adalah rasio likuiditas yang paling ketat dan paling konservatif dari semua rasio likuiditas setelah current ratio dan quick ratio. Rasio ini mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk segera melunasi kewajiban jangka pendeknya atau utang lancar hanya dengan menggunakan kas dan aset yang paling mendekati atau setara kas. Ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan membayar utang saat ini juga, tanpa harus menjual persediaan, menagih utang, atau menjual investasi jangka pendeknya. Kemudian rumus cash ratio. Ini kas dibagi total kewajiban lancar. Jika sudah memiliki hasil, maka arti dari hasil tersebut adalah jika nilai rasio lebih dari angka 1, jadi memiliki nilai yang sangat kuat, jadi perusahaan memiliki kas dan setara kas yang lebih dari cukup untuk melunasi semua kewajiban lancarnya sekaligus. Ini adalah posisi yang sangat aman. Kemudian jika angka nilai rasio sama dengan 1, jadi memiliki nilai yang sangat aman, kas perusahaan sama dengan kewajiban jangka pendeknya. Idealnya dalam situasi di mana pembayaran utang yang sangat mendesak harus dipenuhi. Kemudian jika angka nilai rasio kurang dari 1, hal ini memiliki nilai yang umum atau wajar. Ini adalah nilai yang paling umum. Perusahaan diperkirakan akan menghasilkan lebih banyak kas melalui penjualan atau penagihan piutang untuk memenuhi kewajiban yang akan datang. Jika nilai rasio terlalu rendah, misalnya kurang dari angka 1 atau 2, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin memiliki kesulitan serius dalam memenuhi kebutuhan kas mendesak tanpa harus segera menjual aset atau mencari pinjaman. Hal penting yang harus diketahui adalah, yakni jika cash ratio yang tinggi, jauh di atas 1, seringkali menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak efisien dalam mengelola dan menginvestasikan dananya, membiarkan terlalu banyak uang menganggur yang seharusnya bisa diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, tidak ada standar industri tunggal yang ideal, tapi cash ratio umumnya jauh lebih rendah daripada current ratio dan quick ratio karena kas dan setara kas adalah bagian kecil dari total aset lancar. Setelah kita membahas rasio likuiditas, yang selanjutnya yakni kita akan membahas tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kelompok metrik keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan terhadap pendapatan aset, modal yang diinvestasikan, atau ekuitas pemegang saham selama periode waktu tertentu. Secara sederhana, rasio ini memiliki nilai seberapa efisien dan efektif
manajemen perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya untuk menghasilkan keuntungan. Adapun jenis-jenis rasio profitabilitas, yakni yang pertama rasio margin, bisa disebut juga profit margin. Gross profit margin yang pertama yakni memiliki rumus laba kotor bagi penjualan bersih. Kemudian apa yang menjadi ukuran dari gross profit margin, yakni persentase pendapatan yang tersisa setelah dikurangi harga pokok penjualan, mengukur efisiensi produksi atau pembelian barang. Terus yang kemudian yang selanjutnya yakni net profit margin. Laba memiliki rumus yakni laba bersih setelah pajak dikurangi penjualan bersih. Yang memiliki tolak ukur persentase pendapatan yang benar-benar menjadi keuntungan bagi pemegang saham setelah semua biaya, bunga, dan pajak dibayar. Kemudian apa sih yang menjadikan rasio profitabilitas itu penting? Yakni yang pertama, bagi manajemen untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam penempatan harga, pengendalian biaya produksi, dan efisiensi operasional. Yang kedua, bagi investor, jadi untuk menilai potensi keuntungan investasi dan membandingkan kinerja perusahaan dengan pesaing. Yang ketiga, pentingnya bagi kreditur. Walaupun fokus utama mereka adalah likuiditas, profitabilitas yang stabil menunjukkan kemampuan jangka panjang perusahaan untuk melunasi utang. Baik, perkenalkan nama saya Syagrita Lavinia, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi dari teman saya, yaitu ROA atau dalam kurung Return of Asset, sama dengan laba bersih atau total aset dikali 100%. Laba bersih sama dengan 30 juta rupiah, sedangkan total aset sama dengan 150 juta rupiah. Rumus ROA di sini yaitu laba bersih atau total aset dikali 100%, yaitu sama dengan 30 juta atau 150 juta dikali 100% dan hasilnya 20%. Artinya, efisiensi aset perusahaan cukup baik, menghasilkan 20% laba dari aset. Yaitu selanjutnya ROE sama dengan laba bersih atau ekuitas dikali 100%. Sebuah perusahaan memiliki data keuangan sebagai berikut. Laba bersih atau dalam kurung net income sebesar 250 juta rupiah. Dan ekuitas atau equity sebesar 1 miliar rupiah. Dan cara menghitung ROE perusahaan tersebut yaitu rumus ROE sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. ROE sama dengan 250 juta dibagi 1 miliar dikali 100% sama dengan 25%. Jadi ROE perusahaan adalah 25%. Selanjutnya yaitu DAR atau Debt to Asset Ratio, sama dengan dalam kurung total utang atau total aset dikali 100%. Rumusnya yaitu DAR sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Contoh soal, total utang sebesar 300 juta rupiah, total aset sebesar 1 miliar rupiah. Cara menghitung DAR yaitu DAR sama dengan 300 juta rupiah dibagi 1 miliar rupiah dikali 100% sama dengan 30%. DER atau Debt to Equity Ratio sama dengan dalam kurung total utang atau ekuitas dikali 100%. Total utang ya ini sebesar 80 juta rupiah, ekuitas sebesar 120 juta rupiah. Rumus DER yaitu DER sama dengan total utang atau ekuitas dikali 100%.
80 juta atau 120 juta dikali 100%, dan hasilnya 66,7%. Artinya, struktur modal masih sehat karena utang tidak melebihi ekuitas. Selanjutnya yaitu LTDC atau Long Term Debt to Capitalization, sama dengan utang jangka panjang atau utang jangka panjang ditambah ekuitas. Rumusnya yaitu LTDC sama dengan utang jangka panjang dibagi utang jangka panjang ditambah ekuitas dikali 100%. Contoh soal yaitu utang jangka panjang sebesar 200 juta rupiah, ekuitas sebesar 300 juta rupiah. Cara menghitung LTDC yaitu LTDC sama dengan 200 juta rupiah dibagi 200 juta rupiah ditambah 300 juta rupiah, yakni sama dengan 200 juta rupiah dibagi 500 juta rupiah, dan hasilnya yaitu 0,4 atau dalam persen yaitu 40%. Hai, saya Eka Vinky Febriani dari kelompok 5 ingin melanjutkan materi yang disampaikan teman saya tadi, yaitu analisis tren atau kita bisa sebut tren analis. Untuk rumusnya, nilai tahun sekarang kita bagikan nilai tahun dasar dan dikalikan 100%. Langsung saja di contoh soal, misalkan nilai tahun sekarang 2025 yaitu 550 unit dan nilai tahun dasar 2020 ada 400 unit. Kita langsung bagikan saja 550 dibagi 400 dikalikan 100% dan hasilnya 137,5%. Untuk yang selanjutnya, manfaat laporan keuangan. Manfaatnya apa aja sih? Tentu banyak banget ya. Yang pertama, mengetahui kesehatan keuangan bisnis. Jadi, manfaat laporan keuangan kita adalah untuk mengetahui kesehatan keuangan bisnis kita. Sehat apa enggak ya? Yang dimaksud sehat itu adalah pengeluaran dan pemasukan kita stabil dan piutang kita tidak melebihi dari saldo yang kita dapat. Untuk yang kedua, menentukan strategi dan keputusan. Strategi di sini yang dimaksud adalah kita harus menentukan strategi keuangan kita dan kita harus terus-menerus hati-hati dalam mengambil keputusan, entah itu pembelian barang atau dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga, mengontrol biaya dan efisiensi operasional. Kita harus terus-menerus menghitung biaya operasional agar kita tetap mendapatkan laba yang kita mau dan kita tetap melakukan pengeluaran operasional yang wajar atau yang bisa disebut stabil. Untuk yang keempat, mengatur arus kas dan pengelolaan utang. Jadi di sini kita harus mengatur arus kas tersebut dan pengelolaan utang agar utang-utang kita tersebut tidak membengkak daripada pemasukan kita. Untuk yang terakhir, menilai kemampuan usaha berkembang. Jadi kita harus terus menganalisis untuk setiap bulannya apakah usaha kita berkembang atau malah rugi atau malah kita mendapatkan laba yang banyak. Jadi kita harus tetap menganalisis usaha tersebut. Untuk yang terakhir, tips melakukan analisis untuk UMKM, yaitu menggunakan pembukuan yang rapi agar kita mengetahui pemasukan dan pengeluaran untuk perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, melakukan analisis per bulan atau per kuartal agar kita tahu juga untuk per bulannya kita mendapatkan laba atau malah kita merugi. Untuk yang ketiga, kita fokus pada laba, arus kas, persediaan, dan piutang. Untuk yang keempat, bandingkan dengan periode sebelumnya. Misalkan periode sebelumnya kita mendapatkan rugi atau mendapatkan laba yang sedikit, jadi untuk periode selanjutnya kita harus mendapatkan laba yang lebih banyak dengan persediaan barang tersebut. Untuk yang terakhir, menggunakan rasio kunci NPM, ROA, DIR, dan current ratio. Sekian yang bisa dapat kita sampaikan. Kita dari kelompok 5. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.